Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka paksakan, apa buktinya? Satu, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Tunjukkan apa nama pemerintahan Yesus. Akan saya tunjukkan apa nama pemerintahan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kekeliruan saya? Di mana kesalahan saya? Yang salah itu Bu Yuni. Ibu munafik, tidak mau mengakui kepemimpinan Rasulullah meskipun tadi mengakui. Oke, teman-teman, sebentar ya. Saya potong dulu di sini. Jadi pertama yang saya mau tanggapi adalah suaranya si Zuma. Si Zuma ini adalah andalannya debater muslim, andalannya orang-orang muslim, karena dia suaranya lantang, yang penting keras ya. Mau salah kayak yang penting suaranya keras. Lalu dia tadi mengatakan kalau kita orang Kristen memaksakan bahwa kitab Yesaya itu ditujukan kepada Yesus, mana buktinya? Oke, siap. Saya nanti akan memberikan bukti dan saya akan memaparkan ya, apakah gelar di Yesaya 9 ayat 5 itu ada pada Muhammad atau ada pada Yesus ya. Jelas yang saya mau sampaikan juga kepada semua orang, terutama Zulkifli ini sama si kroco-kroconya itu ya, supaya sadar, tahu diri dong. Kalau kamu mau mencari kenabian nabimu ya, maka carilah di dalam kitabmu sendiri. Jangan ngemis begitu dong, jangan ngerampok ya. Kalau saya bilang bukan ngemis ya, mereka ini orang nggak tahu malu, saudara. Begitu luar biasanya fitnahannya mereka itu menganggap bahwa kitab yang kita pegang ini adalah kitab palsu ya. Lalu kemudian mereka mengkafir-kafirkan orang yang memegang kitab yang kita imani sekarang ini. Tetapi kemudian dengan singkat waktu mereka juga mengatakan bahwa nubuatnya Muhammad itu ada di dalam kitab kita. Nah, sedeng ya saudara ya. Saya apa namanya, melihat orang-orang seperti orang manusia yang nggak tahu malu sama sekali ya. Jadi memang keterlaluan sekali. Oke, ini teman-teman sudah tahu ya bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Yuni, dia tidak setuju bahwa dalam kitab Yesaya 9 ayat 5 itu ditujukan kepada Muhammad. Dan si Zulkifli ini dia hanya mengambil satu bagian, dia mengatakan lambang pemerintahan ada di bahunya begitu ya. Dia tidak memperincikan di situ yang disebut putra yang diberikan kepada kita itu adalah Bapa yang kekal, Raja damai, lalu penasehat ajaib. Kalau seandainya dia berani masuk di sini, saya akan minta betul-betul dia membuktikan, jangan cuma hanya ngompreng doang. Masalahnya dia sudah anti di channel saya, itu masalahnya. Kalau memang dia betul di Yesaya 9 ayat 5 itu dituju kepada Muhammad, saya akan minta data dari kitabnya. Ya, bukan cuma hanya sekedar raja. Makanya justru kadang-kadang saya mempertanyakan, Muhammad ini cocoknya raja apa nabi ya? Ya, kalau memang dia benar-benar bisa menunjukkan bahwa Muhammad ini raja, betul. Kalau saya melihat ciri-cirinya dia raja. Nah, tapi raja kan banyak, saudara. Nah, itu yang nggak bisa disadari oleh si Zulkifli ini adalah gelar raja itu dimiliki banyak manusia. Ada raja apa namanya, raja Arab ya, ada raja Daud, raja Hizkiel, banyak raja. Nah, nanti akan saya kemukakan dan akan saya tunjukkan Yesus ini siapa. Ya, kita lanjut dulu dalam videonya yang masih meributkan makanan haram. Sampai di situ, betapa banyak. 5 itu bukan untuk Nabi Muhammad. Kenapa kita harus mengambil Yesaya 95 itu untuk Nabi Muhammad? Itu yang saya pertanyakan, Bang. Kalau mereka mengambil itu terserah lah, itu mereka punya hak kan? Bukan punya hak lah, punya sebodoh lah. Itu urusan mereka, kekristenan mereka kan. Ya, sebentar. Bagus. Jadi
Di sini sebenarnya saya agak membela Bu Yuni karena memang karena bagaimanapun juga Bu Yuni adalah seorang Muslim yang jelas dalam pemahaman Alkitab gak sesuai, gak selaras dengan kita ya saudara ya. Nah tetapi di sini saya sedikit mengambil positifnya. Dia mengatakan janganlah mengambil kitab Yesaya 9 ayat 5 itu ditujukan kepada Muhammad gitu loh. Tapi orang Kristen biarkan itu kalau ditujukan kepada Yesus, itu kan urusan mereka. Ya benar, karena itu kitab kami. Itu kitab kami. Lah apa urusannya sama Quran? Apa urusannya sama Muslim? Ya kan? Apa urusannya sama Muhammad? Kalau misalnya Muhammad pengen mengakui nabi dari kitab kita, ngomong dong, ngomong baik-baik. Ya. Kalian jangan tiap hari cuman hanya kafir-kafirin kami. Ya, orang pengen diakui nabinya tapi ngafir-kafirkan kami. Lalu kemudian kalian mengkutuk-kutuki Nasrani dan Yahudi. Bagaimana sih? Lalu kemudian kalian juga menuduh bahwa Alkitab itu yang dipegang orang Kristen adalah kitabnya Paulus. Malu dong, ya kan? Itu maksudnya. Memang nih mukanya Zulkifli kayak gak ada kali ya. Saya bingung sama manusia satu ini. Teman-teman nanti saya bagikan link. Kalau memang ada yang punya nomornya si Zulkifli, kasihkan saja itu link saya biar dia masuk. Saya pengen minta pertanggungjawabannya dia. Ya, apa betul dia memiliki bukti ya bahwa Muhammad ini memiliki ciri yang berada dalam Yesaya 9 ayat 5 ini. Lanjut. Tapi sekarang masalahnya ketika abang mengambil Yesaya 95 itu untuk Islam, itu saya pertanyakan sekarang bang. Biarinlah mereka ngambil kan. Kalau memang menurut mereka itu benar, mereka itu benar. Nah sekarang ketika abang mengatakan 95 itu untuk Nabi Muhammad yang abang bilang benar, tapi abang bilang sekarang untuk kepada Raja YSY bang ini, mana satu yang abang harus pilih gitu loh bang? Silakan. Oke, Bu Yuni, dengarkan. Kalau saya taruhlah misalnya saya mengatakan itu untuk Rasulullah Muhammad SAW, lalu kemudian saya ralat misalnya untuk kemudian ibu puas. Oke, itu bukan untuk Rasulullah Muhammad SAW. Saya tinggal. Nah, ini seharusnya dari kemarin. Karena memang kesombongan si Zulkifli ini memang sudah mendarah daging ya. Apalagi dia disanjung-sanjung para ya sama teman-temannya itu ya. Dia disanjung-sanjung, maka dia besar kepala, kemudian dia merasa diri benar gitu ya. Dari awal bahkan saya sudah merekam jejak digitalnya kan, bahwa dia mengaku bahwa Yesaya 9 ayat 5 itu ditujukan kepada Muhammad gitu kan. Nah kemudian di sini baru berkata dia memang agak kendor, tapi ntar teriak-teriak lagi teman-teman, kita dengerin dulu ya. Nah, sekarang sekarang mereka mau ndak mengakui itu bukan untuk Yesus alaihissalam? Anda mengatakan, ya biarin aja. Oke, kita biarkan ya Bu ya, kita biarkan. Tapi apakah mereka berhenti sampai di situ? Betapa banyak orang yang sudah murtad akibat dari ulah mereka menjajakan Yesus, mengatakan itu adalah Yesus, itu adalah Yesus, itu adalah Yesus. Contoh misalnya, ada santri saya yang bertanya kepada saya, Bang Zuma, saya nonton YouTube, ada yang mengatakan bahwasanya Yesaya 9 nomor 6 itu adalah untuk Yesus. Betulkah? Adalah kewajiban saya untuk menjelaskan. Maka sebentar, kok adalah dia yang berkewajiban untuk menjelaskan? Emang siapa dia? Dia pemegang kitab Yesaya kah? Kalau dia masih mengimani kitab kita, jadi Kristen dong, murtad, jangan jadi Muslim. Ya enggak? Memang ya, saya kasih tahu sama si Zulkifli ini ya. Orang semacam ini memang orang nggak tahu diri dan nggak tahu malu memang ya. Jadi ntar satu waktu dia mengatakan bahwa kitab orang Kristen itu adalah kitab karangan Paulus.
kemudian dia ngemis-ngemis kitab kita. Lalu dia merasa mempunyai tanggung jawab untuk menjawab tentang kitab kita. Ya. Lalu dia dengan percaya dirinya menyebut Yesus. Coba direvisi saja itu Qur'annya. Isa itu diganti Yesus itu. Ya. Mau nggak mereka? Ya. Kalau mereka memaksa secara eksplisit mencatat bahwa Yesus dalam Alkitab Al-Quran itu menjadi Yosua Hamasiah, gak masalah. Lalu kita mempunyai alasan untuk meluruskan, dan kita tentunya kita akan memberikan bukti data dan jejak digitalnya. Apakah betul Isa ketika lahir itu melalui proses kelahirannya dalam Maria itu suruh goyang-goyangin pohon kelapa ke pohon korma misalkan. Nah, itu juga harus diteliti. Apakah betul di Yerusalem situ ada yang namanya di Bethlehem, maksudnya di Bethlehem itu ada namanya pohon kurma. Nah, itu kalau seandainya tidak, ya sudahlah. Kalau begitu memang sudah kalah data. Ya, makanya saya bilang yang namanya cerita itu kalau tidak ada jejaknya, ya, tidak ada buktinya, ya setidaknya ada arkeolognya itu yang membuktikan bahwa ini adalah jejaknya Isa dan bukan Yesus yang benar, gitu loh harusnya ya. Tetapi jika tidak ada, maka seharusnya kita zaman sekarang ini jangan hanya bersikeras bersikukuh bahwa saya yang benar. Itu bukan Anda mengatakan saya yang benar, karena Anda nggak tahu. Karena Anda adalah orang yang kebetulan lahir dari turunan orang Islam, maka ketika kita mengimani sesuatu membabi buta. Cobalah kita membuka menetralkan pikiran dulu. Jika kita benar-benar mencari kebenaran, coba netralkan pikiran dulu, ya. Lalu imbang-imbangkan. Apakah betul orang Arab yang benar, orang Israel yang salah, gitu ya harusnya ya. Apakah betul sejarahnya dari bangsa Israel yang betul orang yang di abad 7, ya. Belum lagi kita selusuri dari sejarah-sejarah perjanjian lama itu sudah berapa ribu tahun, ya. Nah, tetapi perjanjian baru di mana Mesias itu datang itu bukan mengulang lagi cerita yang lama, tetapi menggenapi. Nah, ulang-ulang saya katakan, yang jadi masalah adalah Al-Quran ini mencatat lagi soal Musa, mencatat lagi soal Adam, mencatat lagi soal penciptaan. Ini apa maksudnya? Iya kan? Oke lah, mereka mau bikin cerita sendiri, dijadikan kitab gitu ya, jadikan kitab sebagai pedoman mereka. Ya silakan, tetapi jangan kotak-atik kitab kita. Jangan memaksakan kitab kita ini harus mengikuti apa maunya mereka. Nggak bisa. Ya, itu loh. Ini bicara mengenai tentang keselamatan akhirat loh teman-teman. Kalau kita nih bicara tentang keyakinan dan keselamatan akhirat, itu gak main-main. Buat apa kita mengikuti hal yang bohong? Buat apa kita mengikuti kitab-kitab yang jelas tidak ada kolerasinya gitu loh. Ya, kita lanjutkan lagi nih. Di dalam uraian saya muncul pernyataan, kalau mereka tetap paksa itu untuk Yesus, ketahuilah wahai umat Islam, itu lebih pantas untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi umat Islam hanya mengatakan, oh iya, lebih pantas. Tapi kan itu bukan untuk Rasulullah, itu untuk Raja Hezekia. Sehingga dengan pernyataan-pernyataan saya, umat Islam yang tadinya mau murtad karena menganggap Yesus Raja perkasa, Allah perkasa dan seterusnya, tidak jadi murtad. Karena ternyata itu bukan untuk Yesus. Kalau dipaksakan itu untuk Yesus, maka kata Bang Suma, itu lebih cocok untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nah ini ya,
mulut sudah terlanjur kebanyakan nyerocos dan mudah sekali ngejeplak dan tidak berpikir dulu baru berbicara, yang pada akhirnya dia menjilat ludahnya kembali, saudara. Ya, perdebatan antara Mbak Yuni atau Bu Yuni ini dengan Zuma ini sudah cukup lama. Kalau seandainya dari awal dengan rendah hati mengatakan, Bu Yuni minta maaf, saya keceplosan kemarin ngomong bahwa di dalam kitab Yesaya 9 ayat 5 itu saya katakan Allah perkasa itu adalah Muhammad, gitu kan. Coba beres dari awal, teman-teman ya. Dikarenakan mulutnya si Zuma ini kalau ngomong kayak mercon ya, nggak dipikir dulu baru ngomong, tapi ngomong dulu mikirnya belakangan. Pada akhirnya apa? Ya seperti ini, panjang lebar, ujung-ujungnya apa? Bu Yuni, karena saya ditanya sama santri saya, makanya saya wajib memberikan jawab bahwa ternyata Yesaya 9 ayat 5 itu ditujukan pada Raja Yeskiel. Tetapi kalau ditujukan kepada Yesus tidak ada sebandingnya, malah lebih cocok ditujukan kepada Muhammad. Nah, inilah manusia yang memang latah ya. Debat yang penting teriak, suaranya kenceng kayak mercon. Ya, padahal lama banget loh ini. Ya. Nah, oke lah. Sampai di sini dulu ya, teman-teman ya. Kita akan bisa memberi bukti ya, memberi bukti. Karena memang kita Kristen itu memang harus dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban. Ya, untuk memberikan pertanggungjawaban, untuk bisa menjawab. Maka musuh kita bukanlah mereka yang berbeda agama dengan kita, dan musuh kita bukan orang yang mencoba untuk menista ajaran kita, tetapi kita harus balas dengan kasih, dengan tidak berdemo dan tidak menghalalkan darah mereka, tetapi dengan data justru kita memiliki kesempatan untuk memberitakan kabar baik itu ya saudara ya. Ya baik, saya akan tunjukkan satu-satu dulu ya, mengenai tentang nubuatannya dulu. Apakah cocok ini ditujukan kepada Muhammad atau kepada Raja Yeskiel ya? Kita harus menunjukkan kawan-kawan. Sebentar. Kitab Yesaya jadi laris manis, jadi tren di tahun 2022 menjelang 2023 saudara. Luar biasa ya. Lama-lama memang mimpi saya itu udah menjadi kenyataan betul ya. Menjadi kenyataan betul. Jadi ada apa dengan kitab Yesaya ini? Seperti api, seperti suara Tuhan yang memang gak main-main begitu teman-teman ya. Ayat 5. Kalau di sini ayat 6 ya. Nah, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lalu kemudian di sini dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kalau ini saya akan tunjukkan dulu kepada Yeskiel. Tapi teman-teman, suara saya sudah kencang belum sih? Takutnya dari tadi gak kencang suara saya. Ternyata mikrofon saya jauh. Nah, ya teman-teman, apakah suara saya lebih bagus sekarang? Apa lebih bagus tadi? Lebih bagus jauh apa lebih bagus dekat? Iya Raja Yeskiel. Saya tuh sampai ini terus Yeskiel melulu saya.
Oke, kenceng ya, makasih ya. Ya, kalau misalkan ini ditujukan kepada Raja Hizkia, ya, Raja Hizkia dia bukanlah penasehat ajaib, karena dia tidak memiliki ciri sebagai penasehat ajaib. Lalu Raja Hizkia juga dia nggak bisa disebut Allah perkasa karena dia lahir dari manusia, lahir dari benih nafsu manusia, sama seperti saya dan Muhammad, ya. Lalu Raja Hizkia juga dia tidak bisa memiliki gelar Bapa yang kekal, ya, karena Raja Hizkia sudah almarhum seperti saya dan Muhammad, ya. Lalu kemudian si Zulkifli dia mengambilnya Raja Damai. Bukan, dia mengambilnya pemerintahan ada di bahunya. Pemerintahan apa ya di bahunya? Dia bisa memerintah apa untuk dunia? Karena setahu saya di dalam Quran surat An-Naml ayat 91, dia itu hanya diperintahkan untuk menyembah Allahnya bangsa negeri Mekah, ya. Allahnya negeri Mekah, Allah negeri Mekah yang memiliki Ka'bah, ya, buatan manusia itu. Lalu kemudian dia hanya hanya memakai bahasa Arab. Dalam doa-doanya pun hanya memakai bahasa Arab, ya. Nah, ini jadi nggak cocok, ya, nggak cocok kalau seandainya ditujukan kepada Muhammad maupun Raja Hizkia, nggak cocok. Karena raja itu banyak, bukan Hizkia doang, ya. Ada raja di dunia ini banyak sekali, ya, gelar. Ada raja sultan, raja Mangkubuwono dan lain sebagainya, ya. Jadi raja-raja itu banyak, jadi nggak bisa hanya diperuntukkan untuk Raja Hizkia, apalagi kepada Muhammad. Emang Muhammad punya gelar raja? Setahu saya nabi dan rasul, ya kan? Nah, makanya saya bilang ini manusia kalau latah lidahnya, dia berpikirnya belakangan, yang penting ngejeplak, ya, yang penting ngejeplak. Bahwa ini saya putar dulu ya videonya teman-teman, ya. Saya putar di rekam jejaknya si Zulkifli ini. Tunggu-tunggu oleh Bani Israel yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, apa tadi kata si Zulkifli? Dia tetap memaksakan Yesaya 9 ayat 5 ini ditujukan kepada Rasulullah sebagai Allah perkasa. Allah perkasa itu cocoknya kepada Muhammad. Coba bayangin, ya, kalau orang kampungan atas harusnya minta maaf loh, ini penistaan loh harusnya, ya. Bu Yuni itu berjuang untuk iman Islamnya yang benar loh. Bu Yuni itu dia berjuang untuk meluruskan, ya, kecerobohannya si Zulkifli itu. Zulkifli terlalu ceroboh sehingga dia mengangkat Muhammad ini sebagai Allah yang perkasa. Ya, ini harusnya tahu malu gitu loh. Masih aja nyerocos, masih aja membela diri. Bingung saya kadang-kadang dia. Oke, kita akan membuktikan kalau sudah ke Muhammad sudah nggak cocok, ya, karena Muhammad itu punya gelarnya Nabi dan Rasul, dan dalam Qur'annya pun tidak pernah menyebutkan bahwa Muhammad ini adalah raja. Tetapi kalau dilihat dari ciri-cirinya, keistimewaannya, memang cocoknya dia itu sebagai raja lah, ya. Terus sudah gitu sebagai panglima perang lah mungkin, ya, cocok karena dia diperintahkan untuk memerangi manusia, ya.
Jadi cocok dia. Tapi entah kenapa nggak tahu, mungkin yang ngangkat dia sebagai nabi itu lupa mentasbihkannya tuh lupa. Aduh, aturan sebagai raja juga kok kenapa cuman hanya sebagai nabi dan rasul gitu ya. Karena Pak sudah terlanjur tidak memiliki gelar raja si Muhammadnya. Ya. Jadi kalau Zulkifli itu memaksakan jadi Allah Muhammadnya, terus sekarang memaksakan jadi raja, itu gagal total itu ya. Nah, terus sekarang saya akan tunjukkan ini. Di manakah pengakuan Yesus sebagai raja? Masalah diimani dan tidak diimani itu terserah kita. Yang penting Yesus ngaku dulu ya toh. Nah, ntar saya akan tunjukkan. Dari 33 ya teman-teman ya. Nah, dari 33. Ini ketika dalam judul perikopnya itu Yesus diperhadapkan di Pontius Pilatus ya. Nah, maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya. Dia katakan gini, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Katanya gitu ya. Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Yesus menjawab begitu ya. Lalu kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang engkau perbuat?" Nah, sekarang jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Ya, ini dulu ya, ini jawab nih. Lalu kemudian Pilatus menjawab, maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" katanya. Jawab Yesus di sini, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Nah, ini ya saudara-saudara ya, jawabannya ya. Jadi kalau misalnya Zulkifli mau membuktikan bahwa rasulnya dan nabinya itu memiliki gelar raja di tahun 2022 ini, mohon bikin peresmian dulu, bikin nasi kuning ya, bikin tumpeng atau sesajen ya. Sahkan kalau kemarin tuh dia sudah mengesahkan Muhammad jadi Allah perkasa. Kalau sekarang dia ingin menobatkan Muhammad jadi raja, harus bikin tumpeng dulu ya. Jadi harus buat pesta besar-besaran ke seluruh dunia, perkenalkan seluruh dunia bahwa Yesaya 9 ayat 5 ini ditujukan kepada Muhammad ya. Di sini sudah gugur ya. Tadi saya sudah buktikan Yesaya 9 ayat 5 itu kalau ditujukan kepada Raja Hizkia gugur, apalagi ditujukan kepada Muhammad lebih gugur ya. Karena Muhammad bukan Allah perkasa,
karena Muhammad juga bukan penasehat ajaib, karena Muhammad juga bukan bapa yang kekal, tetapi dia meninggal, ya. Maka sebabnya semoga si Zulkifli dan kroco-kroconya bisa tahu diri dan belajar dari kesalahan gurundranya, ya. Gurundranya saja sudah salah, ya, apalagi pengikutnya, murid-muridnya, ya. Inilah contoh yang kalian menyanjung-nyanjung manusia seperti si Juma ini, ya. Akhirnya kalian tuh harus menahan malu, lain di bibir, lain di hati. Bibirnya bilang setuju, apa kata Juma, nggak boleh siapapun yang melawan Juma. Bu Yuni, Anda itu berani sekali ya melawan Juma. Ya, dalam hati, iya juga ya. Masa Muhammad jadi Allah perkasa? Mikir dong. Kan saya udah bilang, yang namanya isi kepala itu, otak ya, harus ditaruh di kepala, jangan ditaruh di dengkul. Kalau ditaruh di dengkul akhirnya ya begini, pikirannya kebalik. Nyungsep, jungkir balik teman-teman, ya. Oke. Saya kasih link ya, mungkin bisa bagikan ke si Zulkifli itu, ya. Bagikan, biarkan hari ini dia membuktikan kalau Muhammad ini memang cocok jadi raja, ya. Contoh di dalam sebentar saya akan ambil Qurannya ya. Memang kayaknya sih memang dia cocok jadi raja, cuman sayangnya mungkin yang ngasih gelar ini lupa kayaknya teman-teman ya. Yang ngasih gelar ini lupa, pada akhirnya ya cuman hanya Nabi dan Rasul. Rajanya lupa, walaupun dalam ciri-cirinya ini teman-teman ya, dalam ciri-cirinya tuh kayaknya cocok jadi raja gitu loh. Ya, bentar. Lama. Nah, nih, ini kalau seorang raja ini cocok, bukan cuman ini, saudara ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah. Dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asik berpanjang percakapan. Sesungguhnya demikian itu akan mengganggu Nabi. Lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Ya, nah cocok sih, ya. Kalau dia sebagai raja, tapi raja Arab ya, maaf, jangan GR dulu. Ini untuk raja Arab cocok. Karena kalau misalnya dia jadi rajanya orang Amerika itu diprotes, ini sudah melanggar ini loh, ya. Ini sudah melanggar loh. Masa dia sudah meninggal, istrinya yang sudah janda yang masih muda belia nggak boleh menikah lagi. Ini sudah melanggar HAM, ya, melanggar hak asasi manusia, ya. Itu banyak lagi. Ya, ini ada Pak Garet, biar Pak Garet yang akan membombardir aja ya. Banyak sekali ciri-cirinya si Muhammad ini cocok jadi raja. Memang harusnya nggak cocok jadi nabi gitu. Kurang cocok memang jadi nabi dan rasul tuh kayaknya memang kurang cocok. Tapi kalau dia sebagai panglima perang, sebagai raja itu cocok. Yang cuman yang jadi masalah ya yang ngasih gelar ini mungkin lupa. Yang ngasih gelar ini lupa ngasih gelar dia sebagai raja gitu.
Oke, kita sapa di kawan-kawan kita yang sudah masuk ini. Salam, selamat malam Pak Garnet Sidam. Selamat malam Bu, shalom. Salam, selamat malam Rujak. Selamat malam Rujak. Oh, Rujak. malam. Rujak Cungur. Ya, pedas. Selamat malam juga Cak Lontong. Shalom Bu Fatima, teman-teman Shalom. semuanya, lama nggak bergabung. Iya, iya. Iya ya Cak Lontong kemana Macet, sih? macet. Kemana aja Iya, sih? iya. Lagi sibuk Bu, diberkati Tuhan. Haleluya ya. Justru orang sibuk itu malah dipakai Tuhan loh. Amin. Bu Fatima. Ya, mantap. Oke, silakan. Siapa yang mau menanggapi nih mengenai tentang apa namanya? Ya, rebutan kewabang pepesan kosong enggak ya? Sebenarnya ini kan makanan haram buat mereka sebenarnya. Kitab kita ini sebenarnya makan haram buat mereka, tetapi jadi rebutan gitu. Jadi kayak mereka tuh ingin sekali emas dari kita, tapi kalau kita punya emas mereka ngolok-ngolok kita seolah itu barang bukan emas, itu cuma batu kerikil gitu. Ayo silakan ditanggapi. Iya, mungkin karena mereka tidak menemukan lagi ada sesuatu hal yang baik. Aduh, kok ada fitnah ya? Feedback ya. Oke. Nggak ada lagi yang baik dari informasi yang bisa diambil dari Al-Quran mereka, sehingga mulai mereka mengutip-utip ayat Alkitab. Aduh, feedback. Oh, feedback ya. Mungkin Ada, dari saya. Iya, suara feedback. Oke, Iya, saya mute sepertinya, ya. Ya. Jadi begini ya, teman-teman, sebelum saya mulai mengupas tentang si Juma tadi ya, pernyataan dari si Juma tadi, saya sapa dulu teman-teman yang ada di live chat. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Dan terima kasih atas semua rekan-rekan yang ada di live chat juga. Terima kasih atas kesetiaannya dan selalu mengikuti channel ini. Nah, tentang apa? Tentang Juma tadi mengatakan apa, bahwa Yesaya 9 ayat 5 ditujukan kepada Muhammad yang lambang pemerintahannya di atas bahunya. Kita mulai kupas satu-satu ya. Nah, kalau kita lihat kalau kita lihat melalui informasi yang ditulis oleh kaum muslim, kalau tanda kenadian dari Nabi itu adalah seluruh burung. Aduh. Kok ada titik-titik ya? Sebesar burung di punggungnya di pundak-pundaknya ya. Apakah itu sebesar aduh. Tolong di mute dulu. Siapa yang ini? Semua di mute, Pak. Semua sudah di mute. Kok Semua udah ada di mute. aja? Ya. Oh, jadi kalau dibuka dalam hadis Bukhari 1883 Bu. Coba dibuka dulu. Feedback. Iya, saya nggak pakai YouTube, nggak ada. Saya cuma pakai handset. Coba ya, kita baca ya. Coba dicabut dulu, Pak. Pak Garnet. Kepada kami. Pak Garnet mungkin Ya, dicabut. oh iya. dulu Saya headsetnya. coba cabut dulu ya. Heeh. Halo. Oh iya, berarti. Masih ada. Kalau saya masih ini enggak?
Ada feedback nggak? Enggak. Udah bagus, Bu. YouTube-nya jalan itu. Saya nggak ada apa, nggak pakai YouTube, nggak pakai apa. Tapi kalau saya sih bagus sih dengarnya Pak Ganet, nggak ada masalah. Bagus Pak. Bagus kok Pak Ganet. Kalau saya dengar Pak Ganet bagus. Tapi seperti apa ya? Oke. Atau barangkali tunggu ya sebentar. Settingan audio saya. Enggak, ya pas ini. Nah, ini kita baca Didiku bersama menemui beliau. Terus. Ya, ini. Coba tadi. Ya. Maka Nabi mengusap kepalaku dan memohon keberkahan. Kemudian beliau berudu. Maka aku minum dari sisa udunya. Kemudian aku berdiri di belakang hingga melihat tanda kenabian sebesar telur pundaknya. Apakah ini yang menjadikan Gak ada. Ini kok mereka bilang katanya suaranya Pak Garet masih menggema ya, sedangkan di menggema. Oh, terus ada yang bilang dubbing juga. Dia punya suara delay. Ya coba di setting dulu Pak Ganet, coba di setting dulu. Saya settingan saya nggak pernah ya. Coba atau mungkin keluar dulu masuk. Iya, keluar dulu baru masuk dulu. Ya, kita sapa dulu Oh nih. iya, keluar Selamat malam. Sebentar ya. Ya, selamat malam Pak Westerling dan Rasto 82. Selamat malam. Selamat malam juga. Ya, mungkin bisa ditanggapi dulu, silakan. Sambil nunggu Pak Garnet. Ya, siapa yang mau nanggapin? Silahkan. Karena memang kasihan loh teman-teman kita ini tiap hari di nista ya, kita ya difitnah, dihujat. Tetapi kita ini tidak mesti harus merasa bahwa ini orang harus dihukum dan lain sebagainya. Tetapi kita mesti meluruskan. Ya, silahkan. Ini Bu, Shalom. Ya, salam. Iya. Kalau menurut saya sih ya cocok-cocok aja sih, tapi mesti ada kelanjutannya, raja apa gitu loh kan. Kalau Daud kan Raja Daud, ya kan? Gitu loh. Nah kalau ini raja apa? Raja singa kan begitu. Raja wanita. Kan dia kan nabi yang paling banyak istri kan Muhammad ya. Kalau kita kan kayak misalnya Samuel gitu bukan nabi ya kan. Terus udah gitu siapa namanya Daud itu kan bukan nabi. Jadi mereka istrinya setelah disadarkan Tuhan ya satu gitu. Ya makanya saking kebanyakan istrinya bisa dikatakan raja singa apa kayak gitu. Raja tega. Raja tega tuh meniduri anak kecil lah tuh. Iya. Artinya Zuma itu kurang lengkap aja sih maksud saya untuk beri gelar kenabiannya. Jadi raja apa gitu. Ya, kalau makanya si Julkipret itu biar kesini dia harus kasih bukti. Mana buktinya Muhammad itu sebagai raja apa dong? Apa lupa Allahnya ngasih gelar dia sebagai raja apa bagaimana? Orang gila tuh kayaknya.
Halo, Makanya. selamat malam. Pak. Ya, Iya, sebentar Pak. Pak Resto sebentar. Satu-satu dulu. Pak Rujak udah kelar belum? Biar Pak Rujak dulu nih selesai. Nanti nggak bisa tidur dia. Maksudnya kerajaan apa dari mana? Mm-mm. Itu kan dilengkapi dengan data-datanya juga ya. Kalau ujuk-ujuk jadi raja aja gitu. Raja apa gitu dari daerah mana gitu. Terus apa raja, nama rajanya apa gitu. Ya, jadi bingung kita semua. Mungkin karena permasalahannya ada itu ya. Ratunya mesti banyak, selirnya mesti banyak. Ini suaranya Pak Rujak ini kayaknya tenggelam ya, tenggelam gitu, hilang-hilangan. Oh, tenggelam ya? Nah, ini baru Oh, Nah, ini baru kurang kenceng. deket tadi. Ah, Kurang iya. deket tadi. Oke, Ya, jadi ulang. ulang ya. Jadi kita juga mau menanyakan tuh kerajaan itu berasal dari daerah mana, ya kan? Gitu loh. Terus apa latar belakangnya biar bisa dia menjadi raja? Terus kalau yang saya tahu kan raja itu banyak kan ya, istrinya, permaisurinya, selirnya dan sebagainya. Mungkin nabinya dia diangkat menjadi raja karena kebanyakan istri kali gitu. Ya kita juga harus tahu gitu apakah dia pantas menjadi raja. Gitu. Artinya kalau suatu kerajaan itu kan ada perdana menterinya, ada penasehat-penasehatnya, ada siapa-siapanya gitu, rakyatnya siapa gitu. Itu aja sih Bu Fatima, kalau menurut Ya. saya sih ada benernya juga sih Ya, gelar masalahnya singa. iya, Raja gelar singa. raja sih cocok ya. Makanya tadi saya bilang dari apa namanya kurang surat Al-Azab ya, ayat 53. Ini cocoknya ciri-cirinya memang di raja gitu. Cuman masalahnya yang menobatkan dia sebagai raja itu siapa? Mungkin apa lupa atau bagaimana gitu loh. Kalau Yesus kan dia kan akulah guru, akulah Tuhan, akulah terang, ya kan? Akulah jalan, akulah kebangkitan, akulah roti hidup. Nah, gitu ya. Jadi cocok. Lalu kemudian saya juga tadi udah kasih datanya dari kitab Yohanes 18 tadi ya kan. Itu sudah memberikan bukti bahwa kekuasaan Yesus itu bukan untuk dunia ini gitu kan. Makanya tadi saya sampaikan ini apa nih? Jadi engkau mengatakan dari sini nih. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Jadi maksudnya Yesus, kalau seandainya dia menjadi raja di dunia, datang ke dunia untuk menjadi raja, ya, datang ke dunia menjadi raja, maka dia akan menyuruh orang-orangnya itu untuk membalas, ya. Namanya kerajaan itu kan biasanya kan lawannya pasti peperangan, ya kan? Nah, maka ketika ada orang yang menghina dia pasti untuk melawan gitu kan. Tetapi Yesus enggak pernah menyuruh murid-muridnya untuk melawan itu. Orang-orang Yahudi jahat, orang-orang Farisi itu jahat, balas mereka, potong mereka, bunuh mereka, halalkan darah mereka. Enggak, gitu loh. Yesus enggak gitu. Makanya dia mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini, ya kan? Jadi pengakuan-pengakuan yang disampaikan oleh orang Pilatus juga itu diakui juga oleh Yesus, gitu loh. Oke, lanjut. Ya itu aja sih. Yang lain dulu. Sementara waktu. Silakan siapa yang mau menanggapi, Cak Lontong kah atau? Ya. Ya, Cak Lontong. Jadi, silakan Cak Lontong. Ya, silakan Cak Lontong. Iya, Cak Lontong dulu. Silakan. Ya, shalom teman-teman semuanya, Bu Fatima. Iya, shalom. Jadi kita berbicara tentang apa yang mereka klaim sebagai raja. Tapi kalau kita melihat kitab mereka, di mana ayatnya mengatakan dia
sang sosok ini adalah sebagai raja dan sebagainya. Jadi kan ini yang sebagai pertanyaan, apalagi si Juma mencocok-cocokkan dengan Yesaya berapa 95 ayat 5. dikatakan ya 95 dikatakan pemerintahan ada di bahunya. Tapi fatalnya disamakan dia Allah yang kekal, Allah yang kekal, Allah yang perkasa itu disematkan kepada sang baginda. Itu kan nggak secara langsung atau tidak langsung kan jadi syirik. Iya, itu makanya diprotes sama Tanpa Bu mereka Yuni. sadar ya kan, Bu. Diprotes sama Bu Yuni. Bu Yuni malah diserang sama kawan-kawannya, sama si Juma. Iya, Bu Yuni termasuk masih orang maksudnya Muslim yang jujur, yang masih berpegang kepada iman tauhid, yang tidak boleh menduakan atau mensyirikkan sosok di luar Allah. Tapi dia diserang gitu loh. Dan sebenarnya mereka ini nggak tahu ya, kejujuran itu sebenarnya memang susah ya bagi mereka. Kayak Bu Yuni bilang itu benar. Ngapain sih kamu mencocokkan gitu loh? Biarin aja. Kok kamu maksain sekali mencocokkan sang nabi menjadi Allah yang kekal, Allah yang perkasa itu gitu. Dengan mencocokkan itu kan artinya kan secara nggak mereka sadari atau tidak sadari kan artinya mereka mensyirikkan Allah. Yang katanya tauhid itu yang tidak boleh ada lagi yang diduakan selain Allah kan. Tapi mereka sendiri, tapi teman-temannya itu mengaminin loh, Bu. Iya, tadi saya bilang itu si Juma tuh kayak udah raja, nggak boleh diprotes kayak nabinya tuh. Nabinya nggak boleh diprotes. Apapun itu nggak boleh diprotes. Ya si Juma nih sekarang nabi baru. Iya, jadi seakan-akan kalau Juma ngomong gitu semuanya itu wah. Jadi makanya ini adalah contoh ya, kalau kita mau jujur mengambil persentase yang seperti Bu Yuni itu dibandingkan yang realitas ini paling berapa persen sih seperti Bu Yuni yang bisa jujur gini? Mungkin nggak sampai 1% kali ya. Kan semuanya lebih berpihak kepada apa yang dikatakan kayak Juma gitu. Jadi ya kejujuran itu memang penting, tapi ya begitulah, mereka itu lebih mau menelan yang namanya sesuatu yang bukan kejujuran selama mereka merasa ya nabi mereka itu yang diagungkan seperti itu. Tapi tanpa mereka sadar sebetulnya yang mereka tinggi-tinggikan nabi itu menjatuhkan iman mereka sendiri. Mereka sudah mensyirikkan Allah dengan menyamakan nabinya seperti Allah yang perkasa itu. Jadi mereka termakan dengan apa yang mereka sampaikan sendiri gitu. Ya, silakan Bu Fatima, mungkin masih banyak kok yang bisa berlogika. Siap. Yang lain kita pending dulu, kita ke Pak Geret dulu ya. Ya, gimana Pak Geret? Sudah oke? Suaranya? Iya, Halo, sudah. Oke, siap. Iya, Silakan. halo. Ya, Kan nggak silakan. ada lagi apa yang nggak ada lagi. Jadi tadi lambang pemerintahan dia kok masih ada. Lambang pemerintahannya ada tadi di atas barunya ya. Nah, jadi Pak Gadet feedback loh Pak Gadet. feedback. Iya, saya dengar juga feedback ya. Kalau di saya sih enggak ya. Mungkin Pak Ganet ada dua Coba aplikasi tadi, ya, apa Pak tadi? Gadet.
Saya nggak pakai dua, nggak ada. Cuman ini streamnya YouTube juga. Saya nggak buka. Iya. Oke, coba mungkin saya mute dulu ya. Yang lain kita mute dulu. Coba di halo. Itu nggak ada. Masih ada. Gimana nih ya? Kok padahal saya cuma streamnya yang saya buat. On nggak Pak Ganda? Barangkali ada yang menghidupkan gitu. Yang lain ekonya. Yang lain tadi kan di mute semua. Tadi. Ya, ini yang lain semua udah di mute semua. Iya. Ini maksudnya Pak Garet mau nunjukkan ini ya. Mau nunjukkan lambang pemerintahan ada di pundaknya. Nah, ini mesti pundaknya Muhammad bukan ada pemerintah tapi ada tompel ya. Ada tompel. Tanda kenabiannya. Coba kalau kayak gini mungkin agak kecil. Segede telur, sebesar telur burung di pundaknya. Jadi ternyata yang ada di pundaknya Muhammad itu bukan lambang pemerintahan, ya, tapi lambang kenabiannya dengan tanda sebesar telur burung di pundaknya. Ini, jadi kalau misalnya si Juma itu bilang katanya di pundaknya itu ada lambang pemerintahan, dia memerintah siapa? Dia kan cuma di bangsa Arab, ya kan? Kalau Yesus itu sudah jadi tanda bagi seluruh alam, ya berarti semuanya. Kelahirannya aja ajaib, ya kan? Tapi kalau kelahirannya cuma dari nafsu manusia, itu nggak ajaib. Justru sebagai tanda itu adalah dari kelahirannya saja itu sudah ditunjukkan atau sudah menunjukkan ajaib gitu loh. Ya, itu salah satunya. Walaupun mereka masih menyamakan, buktinya Adam juga ajaib, dia nggak lahir dari ini ya. Beda dong. Firman jadi manusia sama dari tanah, ya kan? Kan Adam diciptakan dari tanah, beda. Tanah sama firman mana lebih mulia, ya kan? Gitu loh. Iya, jadi aduh, masih. Kalau bisa apa nasihat ajaib. Coba kalau dibuka apa? Yes, dua ayat keluar. Apakah dia penemuan nasihat ajaib? Yes, dua ayat 52. Iya. Oke. Iya. Coba ya. Dan kami tidak sebelum kamu seorang rasul tidak pula seorang nabi, melainkan ia satu keinginan setan memasukkan budak terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimaksud oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayatnya dengan dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, di sini diceritakan bahwa setan bisa memasukkan godaan terhadap keinginan ya. Apabila dibaca apa asbabul. Oke. Biar kita pahami. Ini ya. Iya betul.
Nah, setan itu memasukkan perkataan setan ke lidah Muhammad. Nah, yang menjadi masalah di sini, yang keluar ternyata dari Muhammad adalah setan. Coba dibaca. Karena saya agak seperti ini. Ya, saya bacanya dari sini aja. Ini kan periwayatan semuanya ya. Riwayat-riwayat tersebut memiliki makna yang sama dan semuanya doif atau mukati kecuali dari sumber Sa'id bin Jubair pada riwayat yang disebut pertama. Menurut Ibnu Hajar, banyaknya sanad dalam riwayat ini menunjukkan bahwa kisah ini mempunyai sumber. Di samping itu terdapat 2 sanad yang sahih tapi mursal yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Yang satu dari Al-Zuhri yang bersumber dari Abu Bakar bin Abdirrahman bin Al-Harith bin Hisham, dan yang satunya lagi dari Dawud bin Hin yang bersumber dari Abdul Aliyah. Adapun perkataan Ibnul Arabi dan Iyad yang menyatakan bahwa riwayat ini semuanya palsu dan tidak bersumber tidaklah dapat dijadikan pedoman. Katanya begitu, Pak. Terus ke bawah masih ada itu. Habis, Pak. Ini ya. Aduh. Jadi pedoman ini terakhir. Ini udah terakhir. Dinaikkan lagi. Ada di situ tadi tertulis apa ini ya. Yang bersumber dari Abbas ketika Nabi SAW di Mekah. Bukan itu. Bukan Quraisy, Asbabun Nuzul, Bu. Sorry. Ya, ini ya, tadi itu. Iya, ini tadi, Pak. Udah saya baca. Dikatakan di sini dari Ibnu Abbas ketika Nabi di Mekah membaca An-Najm demi bintang ketika sampai ayat para dan seterusnya. Hai orang musyrik menganggap Lata, Al-Uzza dan Mana dan ketiga kemudian sebagai anak Allah atau An-Najm 1 sampai 20. Setan menyelina lidah beliau. Nah ini menyelina lidah. Apa itu menyelina lidah beliau itu ya. Nah, berarti yang keluar dari lidah beliau itu adalah perkataan setan. Bukan perkataan Allah. Nah, kemudian tentang apa? Tentang apa lagi? Pak Garnet, sebentar. Ini teman-teman bilang katanya teman-teman di live chat yang lain turun dulu ya di basic ya, biar Pak Garnet bicara dulu karena mungkin pengaruh juga gitu ya. Ya maaf ya Pak Weslening, Pak Rasto, Pak Cak Lontong, turun dulu bentar. Saya turunin dulu di basic biar Pak Garnetnya fokus. Ya, itu nggak ada lagi. Itu. Nah oke, silakan Pak Garnet. Nggak ada lagi. Apa? Iya. Ya, jadi kemudian kita lanjut ke apa lagi ya? Tentang Allah yang perkasa ya, Allah yang perkasa. Jadi Allah yang perkasa, apakah Muhammad memiliki sumber hidup dalam hidupnya? Ternyata dia mati kena racun. Kok lambat sepertinya. Jadi kemudian lagi ya ke apa dikatakan lagi Bapa yang kekal. Nah, apakah Muhammad memiliki hidup yang kekal? Tidak.
Ternyata mati dia. Ini kok katanya suaranya masih bergema ya, Pak Garnet? Iya masih Coba bergema, saya- masih Coba saya masih turun. ada. Coba saya turun bentar ya. Halo? Itu nggak ada. Ini bagus dia. Ada. Ternyata ada dulu ya. Berarti di saya ini. Nah iya makanya kayaknya Ya udah di dinaikkan aja semua. Cuman Pak Garnet. saya kasih aja kalau memang Muhammad itu adalah raja yang kekal, tak mungkin mati diracun. Dan untuk membuktikan itu coba dibuka dari Mi 67. Tapi gua aja yang baca. Oke. Dari Mi 67 ya. Iya. Enam tujuh. Oke. Ia berkata, dahulu Rasulullah SAW bersedia makan menerima hadiah dan tidak mau menerima sedekah. Maka seorang wanita Yahudi Khaybar menghadiahkan kepada beliau Rasulullah SAW seekor kambing panggang dan beliau memakannya. Begitu juga Bis bin Bara. Kemudian Nabi SAW mengangkat tangan beliau dan berkata, sesungguhnya kambing ini memberitahukan bahwasanya dirinya telah dilumuri racun. Maka Bisri bin Al-Bara meninggal. Maka Nabi SAW mengutus seseorang untuk menangkapnya. Dan beliau bertanya, apa yang menyebabkanmu melakukan perbuatan keji ini? Perempuan itu menjawab, apabila engkau benar-benar seorang nabi, niscaya tidak ada yang dapat mencelakakanmu. Sebaliknya, apabila engkau seorang raja, niscaya saya telah membebaskan manusia darimu. Beliau berkata di waktu sakitnya, saya masih merasakan efek makanan yang saya makan ketika di Khaybar. Dan ini adalah saat terputusnya tulang punggungku. Ini pengakuan Nabi sendiri dong berarti ya? Pengakuan Muhammad sendiri bahwa dirinya adalah ya. Saya keluar dulu sebentar, saya restart dulu saya. Oke, Saya siap. masuk lagi nanti ya. Siap Pak Garnet. Tapi untuk kelanjutannya nanti katanya Raja Damai dibuka nanti apa Bukhari 5 ya. Oke, Saya restart dulu. Ya. Siap. Oke, ini yang lain mungkin Pak Westerling, silakan mungkin ditanggapi. Iya ya. Kalau mau lawan diskusi sama semua, sama saja kita bangun kita punya kebodohan. Berapa kali ketemu sama dia kan orangnya tidak tahu malu. Saya sama-sama dari Sulawesi Selatan, baru-baru saya debat di Hendi. Tapi memang dasarnya orang tidak tahu malu. Iya, cuma kasarnya itu. Cuma tidak berani ngomong kasar sama dia. Seandainya dia kelewatan bahasanya sama saya, mungkin sudah kena jotos dari saya. Kan saya biasa ketemu. Saya juga orangnya sedikit antagonis ya. Saya juga saya enggak saya mentampar juga enggak segan-segan saya lakukan. Bahkan ketika saya di Hendi saya enggak segan-segan mengatakan Nabi ini alam itu mati, alam itu pedofil. Saya enggak segan-segan ngomong gitu. Siapa sih yang saya takutkan? Saya orangnya itu karakternya memang begitu. Tapi saya bukan berkarakter begitu baru saya bodoh, enggak. Saya punya ilmu. Ya, jadi ketika saya sudah beberapa kali ketemu sama dia, diskusi sama dia, tapi memang dasarnya
orang yang tidak tahu malu. Dia bernarasi bebas. Sangat jelas sekali itu dikatakan di Yesaya 9 ayat 5 itu. Allah perkasa, Bapa kekal. Tapi kan dia referensikan Allah perkasa, Allah kekal. Lalu dia referensikan bahwa itu adalah Muhammad. Bahwa Muhammad itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat jelas. Makanya saya tidak segan mengatakan bahwa Allahmu mati, tidak bangkit-bangkit. Begitu, karena kalau dia merasa keberatan, dia silakan Anda keberatan sama Suma, saya lempar ke Suma, karena memang sumbernya dari dia. Jadi begitu. Jadi kadang-kala juga kita memancing mereka ketika kita berdebat, kemudian ada pegangan kita, lalu kita kembalikan ke mereka. Kalau mereka ribut-ribut, ngamuk-ngamuk. Jadi sebenarnya untuk memahami ayat itu, yang dikatakan definisi daripada perkasa itu adalah Maha Kuasa, mulia dan Maha Kuasa. Yang dikatakan Bapa kekal, bahwa di mana ini selanjutnya nanti ada yang digelar Bapa. Ini kan nubuatan, dan nanti ada yang dijuduki Bapa. Nah, oleh karena itu ketika Yesus berkata, kalau engkau sudah melihat aku, berarti engkau sudah melihat Bapa. Bahwa sudah sangat jelas bahwa itu referensi kepada Yesus. Karena kerajaannya, aku bukan dari kerajaan dunia ini, tapi aku berasal dari kerajaan surga. Bahwa dia adalah raja. Raja tetapi dia kekal. Ya, di dalam kerajaannya yang kekal. Oleh karena itu Bapa yang kekal. Sekarang dia mau narasikan kemana lagi? Itu sudah sangat jelas. Tapi dasarnya memang dia tidak tahu malu. Begitulah mereka. Kalau itu ayat Quran mereka itu, mereka tidak tahu malu. Kalau biar kita bongkar habis, dari mana sumber ini, dari mana sumber cerita ini, dari mana sumber ayat-ayat di kitab kamu, kisah-kisah nabi-nabi yang ada di kitab kamu, biar kita bongkar habis-habisan, kita permalukan. Mereka tidak tahu malu. Dasarnya memang mereka sudah, artinya putus urat malu di dalam keimanan. Jadi kadangkala mereka biar profesor, kalau dia beriman di situ pasti bodoh. Ya begitu saja ya, Bu Fatimah. Makasih. Mungkin teman-teman yang lain. Pembentengannya, Pak, yang jadi masalah kenapa mereka tuh sampai fanatik, walaupun kita sudah bongkar amburadul sekalipun ya, semua lah ya, dari Qurannya, dari hadisnya, asbabun nuzulnya, tafsirnya dan sebagainya, kita sudah bantu mereka untuk mengemukakan, tetapi mereka justru merasa katanya kita ini menjelekkan mereka. Kenapa? Mereka sudah dibentengi dengan kebencian, Pak, terhadap kita. Apalagi dalam Quran mereka sudah mengatakan di surah Al-Baqarah 120 ya, orang Nasrani dan Yahudi katanya tidak akan pernah senang sampai mereka itu masuk agama kita, katanya begitu kan. Nah, dengan doktrin itulah mereka dibentengi supaya selalu berhati-hati dan menganggap kita ini adalah musuh mereka. Ya, saya kan pernah jadi Islam, Pak. Jadi tahu pembentengan yang diberikan kepada kita tuh bukan suatu ilmu pengetahuan. Ya, tetapi ya seperti itu. Mengatakan bahwa Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Lalu kemudian mereka memberitahukan bahwa orang Kristen itu surganya cuma di dunia. Nah, seperti itu. Jadi pembentengan mereka itu bukan didasari dengan berharganya kitab mereka gitu loh. Kayak semacam ditunjukkan ini loh benteng kita gitu. Jadi kita nggak perlu mesti ngemis kitabnya orang kafir itu. Nah, harusnya kan begitu. Kita cukup di sini. Ada kenabian Muhammad, ada ini di sini gitu ya. Tetapi diri mereka sendiri memaksakan bahwa Yesus itu adalah Isa seperti di Qur'annya gitu kan. Ya inilah yang sebenarnya siapa yang menista gitu kan. Nah, bagi kita orang Kristen sudah kayak
sebenarnya sudah udah kebal ya, dituduh-tuduh mereka seperti itu tuh sudah kebal gitu. Di kitabnya dicopet-copet, lalu kemudian 1 detik kemudian mereka bisa mengatakan bahwa kitab yang kita pegang adalah kitabnya Paulus begitu ya. Lalu 1 detik kemudian mereka tiba-tiba ngemis kenabian nabinya itu dari kitab kita gitu ya. Memang lucu kadang-kadang ya. Oke, makasih Pak Yusning. Kita kembali lanjut ke Pak Resto sambil nunggu Pak Ganet. Selamat malam Pak Resto. Selamat malam, Salam. Ya, salam. Ini kayaknya ini semua ini ngaco aja nih. Ini Yesaya 9 ayat 5 ini bicara nubuatan yang sudah terjadi 2022 tahun yang lalu. Udah terjadi. Di sini saya ada empat jabatan yang Tuhan Yesus miliki. Satu mungkin yang Tuhan Yesus miliki sampai sekarang ini. Yang satu penasihat ajaib. Nah, yang kedua Allah yang perkasa, yang ketiga Bapa yang kekal, Raja damai yang patuh. Nah, bicara tentang penasihat ajaib. Penasihat ajaib nih, kita harus pahami tentang penasihat ajaib. Bicara penasihat di hukum dunia aja, penasihat banyak penasihat, tapi tidak ada keajaiban di situ. Penasihat mungkin penasihat hukum ekonomi, penasihat kesehatan ada, mungkin pada saat kita cek ke dokter nasihatkan kita, oh tidak boleh makan ini, kita tidak boleh, itu salah satu nasihat gitu loh. Nah, itu tidak dimiliki oleh seorang nabi yang dikatakan Suma, Nabi Muhammad tidak ada miliki gitu loh. Nah, bicara penasihat ajaib dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Contoh seperti waktu di Kana, kejadian di Kana pernikahan pertama, itu keajaiban. Pada saat itu Tuhan Yesus mengurut murid-murid untuk mempersiapkan air menjadi anggur. Itu adalah sangat nasihat, dan terjadi keajaiban itu bicara keajaiban. Satu lagi, pada saat Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang, Tuhan Yesus nasihatkan kepada murid-muridnya, sediakan ikan-ikan. Itu terjadi, keajaiban terjadi gitu loh. Pada saat Petrus menjala ikan, pada pagi tidak dapat ikan dari semalam. Pada saat Yesus datang, Yesus menyuruh Petrus buang jala ke sebelah kanan. Itu nasihat, dan keajaiban itu terjadi. Nah, itu yang dimiliki oleh Tuhan Yesus gitu loh. Kalau kita bicara nasihat, keajaiban, nah ini kalau kita bicara untuk kaitkan seperti Nabi Muhammad, tidak ada sama sekali menurut saya. Kemudian yang kedua, bicara Allah yang perkasa, bicara kemuliaan Allah, kebesaran Allah, kekuatan Allah. Nah, itu tidak dimiliki oleh seorang Nabi Muhammad. Dia mati gitu loh. Itu ngaco. Yang ketiga, bicara Bapa yang kekal. Artinya Tuhan Yesus kata, Aku Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dari kekekalan dari kekekalan ke kekekalan gitu loh. Bicara Bapa yang kekal. Nah, itu yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, Raja damai. Yang 4, Raja damai bicara. Artinya Tuhan Yesus membawa damai gitu loh. Menebus manusia, mendamaikan manusia dengan Allah. Gitu loh. Nah, ini dari 4 jabatan ini yang dibicarakan oleh semua itu ngaco semua. Udah ngau semua. Hanya agamanya, bela agamanya. Dia kaitkan Yesaya 9 ayat 5. Udah ngaco. Saya bilang udah parah, beres lagi. Makanya
Seperti ini orang-orang gila, atau bodoh, saya nggak tahu lagi. Hanya maksudnya kalau cara ini sudah terjadi dari tahun yang lalu. Dan dari jabatan ini hanya yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Ya, oke. Siap. Terima kasih teman-teman, lanjutkan. Ya, tadi Pak Gareth bilang pesan di sini. Jadi yang disebut Allah perkasa ini kita lihat di Bukhari 575 ya, bahwa Nabi SAW jika memerangi suatu kaum bersama kami, maka beliau tidak menyerang kaum tersebut hingga datangnya waktu subuh atau menunggu dalam kurung ya. Jika mendengar suara azan, beliau mengurungkannya. Namun bila tidak terdengar suara azan, maka beliau menyerangnya. Ya. Anas bin Malik berkata, maka pada suatu hari kami keluar untuk menyerbu perkampungan Khaybar. Kami lantas menunggu hingga malam hari. Ketika datang waktu pagi dan beliau tidak mendengar suara azan, maka beliau menaiki tunggangannya sementara aku berbonceng di belakang Abu Talhah. Sungguh kakiku menyentuh kaki Nabi SAW. Anas bin Malik melanjutkan kisahnya. Penduduk Khaybar keluar ke arah kami dengan membawa keranjang skop-skop mereka. Ketika mereka melihat Nabi SAW, maka mereka berkata, Muhammad, demi Allah, Muhammad dan pasukannya datang, kata Anas. Ketika Rasulullah SAW melihat mereka, beliau bersabda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hancurlah Khaybar. Sesungguhnya kami apabila mendatangi perkampungan suatu kaum, maka amat buruklah pagi hari yang dialami orang-orang yang diperingatkan tersebut. Nah, jadi yang apakah seperti ini Allah perkasa? Atau barangkali apakah seperti ini Raja Damai yang dimaksud oleh Yesaya 9 ayat 5? Kalau Raja Damai modelnya memerangi manusia, ya ketika yang diperangi itu adalah orang-orang yang cuman hanya modal skop-skop, yang orang pergi ke sawah ya dengan membawa keranjang dan skop-skop mereka, artinya adalah petani yang diserang. Apakah ini betul yang disebut Raja Damai? Nah itu ya, makanya si Zulkifli itu rada gemblung memang ya. Oke, ini sudah ada Pak Ganet. Gimana Pak Ganet? Iya. Tapi kok masih ada? Pak Rasta tadi saya dengar juga pakai YouTube. Bergema juga. Oh gitu. Coba. Iya. Nah, turun. Iya. Nah, Tadi Pak Rasta. Ini ya, Pak Rasta dibawa dulu. Ini bergema juga. Kalau di saya sih nggak bergema ya. Ada yang mau ibu Fatima channel ibu Fatima. Saya juga ada. Ada yang mau hack. Wah. Ini dulu juga begini, udah pernah juga nih begini. Oke. Gimana coba Pak Gareth? Suara ini kayaknya metode keterlambatan. Oh, kok pakai metode keterlambatan ya? Kayaknya apa? Jadi dua suara saya itu ya. Dubbing dong berarti ya. Coba saya mute, silakan Pak Gareth. Ya. Halo. Itu nggak ada. Oh ada. Masih ada. Ya udah diteruskan aja dulu. Saya dengar dulu. Nggak gitu parah, Pak Ganet. Enggak sih sebenarnya, kalau saya sih Yang dengerin sih enggak ya. udah mute.
Iya coba. Jadi gemanya nggak gitu parah. Cak Lontong juga bergema. Itu Pak Westerling dua kali suaranya. Ini ada kali itu. Bagus. Tuh dua kali suara Pak Westerling saya dengar. Padahal saya mute ya kan. Oh saya enggak ya. Coba lah ngomong Pak Westerling. Ngomong Pak Westerling. Halo bilang. Kalau Ibu Fatima tidak bergema dia dengar karena dia punya channel diganggu. Jadi saya dua kali gitu. Oke, coba kalau seandainya ini Pak Westerling sama Pak Calotong di bawah dulu ya, sebentar ya semuanya ya. Kita ini coba silakan Pak Garnet. Pak Garnet yang bicara dulu aja. Halo. Ya silakan. Halo. Itu ada. Aduh. Coba saya diturunkan dulu. Kok diturunkan gimana nih? Karena apa? Ada suaranya. Oke, ya udah. Oke. Lagi pula udah jam 9 ya, teman-teman ya. Mungkin ada pendapat yang mau disampaikan lagi. Silakan. Ya jadi begini Bu Fatima. Sebenarnya kita punya channel ini ada yang ganggu. Lebih baik kita berhenti dulu karena ini menjaga. Ya, ada yang hack ini, ada yang mau hack. Ya. Wah, bahaya ini ya. Sebenarnya memang masih mau pembahasan masih panjang ini sebenarnya, tapi sepertinya ada gangguan ya. Oke, baiklah. Kita sudah mau tutup ya, mungkin teman-teman bisa sampaikan apa dulu mungkin? Ada hal yang memang harus kita sampaikan? Ya, Calontong silakan. Nggak ada Bu Fatima. Cuma Ya. karena tadi kan Pak Garnet yang mungkin menyampaikan, tapi karena kondisinya lagi gemah gini. Jadi cuma sedikit aja, kalau disematkan Allah yang kekal, tiba-tiba Allah itu bisa koit gara-gara racun. Bagaimana dikatakan Allah yang kekal? Terus kedua yang perkasa, tiba-tiba yang perkasa itu nyerangnya cuma petani-petani yang bawa skop. Bagaimana dikatakan yang perkasa? Gitu Bu Fatima. Ya, itu betul. aja Bu Fatima. Mudah-mudahan nanti Kita di lain punya akal kesempatan. sehat. Betul. Iya, pakai akal sehat. Kita gunakan akal sehat. Kita gunakan, ayolah kita berpikir pakai logika. Nanti di kesempatan yang lain mungkin lebih baik suasananya. Kalau Pak Garnet bisa menjelaskan tanpa ini ya, tanpa gemah dan sebagainya. Terima kasih Bu Fatima, Pak Garnet, sama-sama. teman-teman yang lain. Iya, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ini bagus. Ini bagus, sudah suara ini nggak ada lagi gemah saya dengar. Iya, bagus karena ada diganggu. Ya udah bagus, Udah bagus mau lagi. tutup. Udah mau tutup Udah bagus. bilang ini bagus ya. Luar biasa sekali. Oke, kalau memang Berarti masih bagus. ada gangguan tadi ya. Ada hack. Sekarang udah bagus. Nggak ada lagi gemahnya tadi. Ini sekarang. Tadi semua saya dengar di YouTube bergema semua. Apa? Terlambat suara itu ya. Nah, jadi kita lanjut aja lah. Karena sekarang sepertinya sudah bagus ini saya dengar ini. Jadi Silakan. yang menjadi pertanyaan bagi kita, ya, yang menjadi pertanyaan karena katanya tadi bahwa
Ini sudah ada lagi. Ada lagi? Sudah ada lagi. Ketika dibuka apa ini? Coba ditutup dulu apa ini? Layar. Itu gara-gara apa? Share screen-nya apa ya? Gara-gara layar itu. Ya. Karena ada ketika saya screen saya lihat jadi apa? Jadi bergema. Oke, kalau gitu Pak Coba Ferry kalau share screen ya. saya diangkat, Bu. Coba saya diangkat ya. Iya. Boleh. Saya buka dulu apa? Misalnya sabda ya. Apa? Ya. Coba screen saya diangkat. Coba diangkat dulu screen saya, Bu. Halo? Itu nggak ada, screen saya diangkat nggak ada. Itu kan? Nah ini ya, sebab seorang telah lahir untuk kita, seorang putra yang telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas bahunya. Nah, di atas bahu si Muhammad tadi cuma sebesar telur burung 2 biji ya. Apakah itu yang dimaksud sebagai lambang pemerintahan? Di apa Bukhari 183 tadi ya. Nah, kemudian namanya disebut orang sebagai penasihat ajaib. Nah, kalau penasihat ajaib artinya mengatakan segala sesuatu yang dikatakannya itu adalah yang benar. Ternyata tadi ketika kita baca QS 22 ayat 52, apa yang terjadi di sana? Ternyata lidah Muhammad itu disusupi oleh setan. Nah, kalau lidah Muhammad disusupi oleh setan, apakah nasihat yang diberikan oleh Muhammad itu dari Bapa Surgawi atau kebenaran? Apakah kebenaran itu yang disusupi lidah yang keluar dari mulut Muhammad itu? Itu yang menjadi masalah. Seperti yang kita baca dari QS 22 ayat 52 yang mengatakan tadi, bahwa ternyata setan memasukkan ke lidah Muhammad itu, atau menyelidap ke lidah Muhammad ya, setan. Nah, kemudian Allah yang perkasa. Kalau Allah yang perkasa, apakah dengan cara memerangi orang yang sedang berladang bisa disebut Allah yang perkasa? Itu yang menjadi seperti tertulis dari hadis Darimi 67 tadi. Kemudian kalau Bapa yang kekal katanya, artinya memiliki hidup sendiri, tidak mungkin mati. Tetapi ketika kita baca Darimi, informasi yang tertulis dalam Darimi 67 tadi, dia mati kena racun. Mati kena racun dia itu. Makanya di kalimat terakhir dikatakan seperti tadi ya, saya screen ya. Tolong diangkat ya screen saya nanti ya. Dari Mi 67, saya buka dari Mi 67, saya screen saya. Ya. Coba diangkat Bu. Nah, dikatakan di sini ya. Oh ya, saya tunjukkan dulu dah, nanti barangkali jadi ada yang apa. Ini hadis Sunan dari Mi 67 ya. Nah, dikatakan di sini sebaliknya, apabila engkau seorang raja, niscaya saya akan telah mulai dari sini aja ya. Apabila engkau benar-benar seorang nabi, niscaya tidak ada yang dapat mencelakakanmu. Mengapa dikatakan di sini ya? Karena kalau kita lihat dari sejarah Israel,
setiap nabi yang yang termakan olehnya racun tidak akan celaka. Tetapi apa yang terjadi dengan Muhammad? Kena racun dia. Sebaliknya, apabila engkau seorang raja, niscaya saya telah membebaskan manusia. Nah, ternyata dia juga tidak seorang raja karena dia terkena racun. Kalau seorang yang memiliki hidup yang kekal, sudah pasti tidak akan mati, tetapi dia ternyata mati. Nah, dikatakan di sini, beliau berkata di waktu sakitnya, saya masih merasakan efek makanan yang saya makan di Khaybar, racun tadi ya. Dan ini saatnya terputus kurang turun. Nah, di sini yang apa? Yang menjadi masalah di sini, kalau benar-benar seorang raja atau seorang nabi tidak akan mungkin terkena racun. Ternyata dia juga gagal jadi nabi, gagal juga jadi raja. Jadi dari pernyataan Juma yang mengangkat Muhammad jadi Allah Subhanahu, jadi Allah yang perkasa lah ya katanya. Apakah mungkin Allah yang perkasa bisa mati? Seharusnya dia itu harus hidup. Memang kalau mereka angkat itu sebagai Allah yang perkasa, itu memang hak mereka. Tapi ya beritahukan dong dulu juga kepada orang Arab sana kan, bahwa di Indonesia sudah Muhammad itu sudah kami angkat jadi Allah yang perkasa. Beritahukan juga kepada orang Arab, sebab orang Arab tidak mengakui itu. Atau di Malaysia tidak diakui ini, bahwa Muhammad itu Allah yang perkasa. Hanya di sekitar Juma barangkali dan teman-temannya endgeng lah ya, mengangkat Muhammad jadi Allah yang perkasa. Tetapi minimal ya bikinlah tumpengnya kan, biar kita tahu, biar bisa kita rame. Saya nyumbang kalau seandainya memang Muhammad itu diangkat jadi Allah yang perkasa, saya pasti nyumbang. Saya sumbang, misalnya urunan lah ya, urunan kan ya sedikit banyaknya pasti adalah dari saya nanti. Saya sumbang itu. Cuman ya beritahukan juga lah kepada dunia. Nah, jadi mungkin karena kebingungan dari umat-umat Islam dengan kitabnya yang sekarang, sehingga mereka ini mulai melirik Alkitab bagaimana untuk mencari celah, mencari kesalahan dengan mengutip-utip sepotong-sepotong ayat itu, padahal Alkitab itu jelas punya perikop dan tidak berdiri sendiri satu ayat. Nah, inilah yang saya selalu bahas sekarang di Dadu TV atau Garnet Cidan ya. Ini yang seperti misalnya pernyataan-pernyataan dari seorang Ustadz Bangun Samudra lah, Fadil Taslim lah, yang tidak memahami atau mengutip ayat sepotong, kemudian ditafsir dengan seenak udelnya tanpa pernah membaca ayat sebelumnya dan sesudahnya. Nah, jadi dari informasi yang kita baca, tidak pernah Muhammad itu jadi raja ataupun jadi Allah yang perkasa, sementara dia itu penyembah ilah negeri Arab. QS 27 ayat 91 saya bentangkan lagi.
Saya bentangkan lagi ya. Oh, bentar. Saya buka dulu Qurannya sebentar ya, Quran hadis. Ya, sebentar saya buka dulu apa ya. Quran. Kemudian saya search. Tolong diangkat lagi nanti ya. Ini ya, QS 27 91. Kita coba baca ini bagus-bagus ya. 91 ya, oke. Coba ya, nah ini ya udah nampak ya. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Kalau Muhammad itu adalah Allah yang perkasa, lalu siapa yang memerintahkan Muhammad ini untuk menyembah Tuhan negeri ini? Meskipun Tuhannya itu adalah negeri lokal ya. Tuhan negeri itu adalah Tuhan lokal yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya termasuk orang-orang berserah diri. Nah, di sini Muhammad itu menyembah Tuhan negeri Mekah. Lalu kalau Muhammad adalah Allah yang perkasa, mengapa dia itu menyembah Tuhan negeri Mekah? Padahal memang dikatakan dalam apa? Dalam QS 33 ayat 56, saya coba buka dulu ya. QS 3356, kalau memang Muhammad itu jadi Allah yang perkasa, benarlah perkataan dari QS 33 ayat 56. Ini sebentar saya buka. Benarlah ini ya. Ya ini. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Nah, kalau memang Muhammad itu jadi Allah yang perkasa, memang ayat ini tidak salah lagi, karena ternyata Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi. Bersalawat artinya berdoa. Meskipun mereka katakan, tafsirkan ini bersalawat menjadi berkat. Nah, sekarang kalau jadi berkat dikatakan, sekarang Allah dan malaikat melakukan hal yang sama, memberikan berkat. Kalau memang ini bersalawat memberikan berkat, apa yang menjadi pertanyaan? Apakah malaikat bisa memberikan berkat? Tidak. Dan disuruh lagi, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi. Sama ya, bersalawat ini Allah dan malaikat bersalawat, dan orang-orang beriman juga bersalawat, melakukan hal yang sama. Berarti benar ini Allah ini adalah bawahan dari Muhammad sendiri, kan begitu? Anak buahnya lah ini, Allah ini. Jangan-jangan ini benar ini si apa? Cuman masalahnya kenapa bisa mati? Dikatakan lagi dalam Qiyas 68 ayat 42. Bentar ya.
Bukan. Kes. Kes apa aja kita baca? Kes 4 ayat 80 aja. Ayat 80. Ya. Barang siapa mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah, ya. Berarti harus Rasul dulu ditaati. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Nah, di sini diinformasikan mengapa, yang menjadi pertanyaan, mengapa mentaati Rasul sungguh telah mentaati Allah. Mengapa? Ini yang menjadi pertanyaan. Kemudian lagi, ya, kalau memang benar-benar Muhammad itu adalah Allah yang perkasa, mengapa Muhammad harus diutamakan? Contoh kita baca dalam Kes 33:56. Kes 33 ayat 6. 33. Agak lelet. Sebentar ya, agak lelet. Dikatakan di sini, Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang mukmin dari diri mereka sendiri. Berarti kalau kita pahami ini dalam bahasa yang kita mengerti, harus kita angkat itu, apapun yang terjadi bagi dia, supaya dia tetap hidup, tetapi biarlah kita mati. Tetapi ternyata Muhammad mati juga, tidak genap 70 tahun umurnya, hanya 63 tahun. Nah, apakah Allah yang perkasa itu hanya berumur 63 tahun? Kalau benar-benar memang Allah yang perkasa itu bisa mati, jadi siapa lagi yang Allah mereka ini sekarang? Kalau sudah mati, karena dia takkan mati, dia pernah hidup. Dan harus diutamakan, padahal dia mati, bisa mati ini. Nabi hendak lebih utama, sudah diutamakan dia, tapi tetap juga mati. Di mana buktinya mati? Kita coba baca apa? Hadis dari 83 ya. Kita coba buka dulu ya. Dari 83. Bahkan sampai mayatnya itu, ya kita coba baca sendirilah. Apa kata apa orang ini nanti. Dari 83 ya. Nah, kalau misalnya ada yang mencatat, coba dicatat, barangkali nanti ada, supaya jangan ada yang kalau misalnya bertanya-tanya, hadis yang tadi yang mana ya katanya. Nah, di sini ya, Rasulullah wafat pada hari Senin. Jasad beliau belum juga dimakamkan pada hari itu. Malamnya dan hari esoknya, sehingga dimakamkanlah pada hari Rabu. Mereka berkata, Rasulullah belum wafat, hanya saja beliau naik ke langit dengan ruhnya sebagaimana Musa alaihissalam dinaikkan. Lalu Umar radhiyallahu anhu berdiri seraya berkata, sesungguhnya Rasulullah belum wafat, akan tetapi beliau dinaikkan bersama
ruhnya ke langit sebagaimana Musa alaihissalam dinaikkan. Demi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah nampak ya. Oh ya. Ya. Demi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak meninggal sampai ia memotong tangan-tangan serta lidah-lidah mereka. Umar radhiyallahu anhu terus berkata demikian sampai berbusa kedua mulutnya sebab ancaman dan perkataannya. Kemudian Abbas radhiyallahu anhu berdiri seraya berkata, sungguh Rasulullah telah meninggal dunia karena beliau adalah manusia biasa. Nah, ini manusia biasa dan beliau ini ya, dan beliau berubah sebagaimana berubahnya manusia. Artinya itu kalau berubah juga, kalau tubuh dari manusia biasa itu menghijau setelah meninggal 3 hari, nah beliau juga begitu. Maka makamkanlah sahabat kalian, katanya ya, karena sudah berubah. Mengapa disuruh dimakamkan kalau memang dia hidup? Karena sudah berubah. Berubahnya seperti apa? Seperti manusia biasa. Makamkanlah sahabat kalian. Sungguh beliau lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada diwafatkan 2 kali. Mungkin kalian diwafatkan sekali dan beliau diwafatkan 2 kali. Padahal beliau lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Wahai kaum, makamkanlah sahabat kalian. Maka jika beliau seperti yang kalian katakan, niscaya tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala mencarikan tanah pemakamannya. Ya. Demi Allah, sesungguhnya Rasulullah beliau tidak meninggal sampai meninggalnya masjid yang jelas. Beliau menghalalkan yang halal, mengharapkan apa yang haram, menikahkan dan menceraikan, berperang dan berdamai, dan tidak ada seorang penggembala pun yang lebih capek mengikuti kambingnya sampai puncak-puncak gunung. Ia jatuhkan pohon yang berduri dengan tongkatnya. Ia perbaiki telaga airnya dengan tangannya daripada Rasulullah. Sekarang beliau ada di antara kalian, maka makamkanlah sahabat kalian ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak mungkin, kalau Muhammad itu adalah Allah, tak mungkin dimakamkan. Ia berkata, dan Ummu Aiman radhiyallahu pun menangis. Kenapa dia menangis? Lalu ditanyakan kepadanya, wahai Ummu Aiman, apakah kamu menangisi Rasulullah? Dia menjawab, demi Allah, aku tidak menangisi Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwa aku lebih tahu beliau telah pergi ke negeri yang lebih baik dari beliau. Namun aku menangis karena berita langit atau wahyu telah terputus. Berarti kalau bisa terputus wahyu, kemana Allahnya itu? Hamad rahimahullah Ayub menangis terseru-seru ketika ucapan Ummu Aiman sampai di sini. Nah begitu. Jadi yang intinya apabila memang beliau ini benar-benar seorang rasul, benar-benar Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin dia itu bisa meninggal, tak mungkin jasad beliau itu berubah sebagaimana berubahnya jasad manusia biasa. Tapi syukurlah kalau memang Juma setelah mengangkat Muhammad jadi Allah perkasa, ya minimal buatlah apanya kan, buatlah pestanya itu kan, biar kita tahu semuanya. Jadi saya rasa begitu saja, Bu. Disambung sama teman yang lain. Silakan. Oke, siap. Saya sampai ngantuk banget.
Oke, yang kita sudah mau tutup aja ya Pak ya, karena saya sepertinya saya Oke, silakan. ini lelah. Iya, kita mau udahan. Mungkin ada yang mau nambahin sebelum kita tutup? Ada tambahan dari teman-teman, silakan. Ya, kalau tidak ada kita tutup saja ya Pak Garet. Kita jumpa lagi untuk besok ya. Iya, salam ya Bu Fatimah. Ya, Sampai oke. jumpa lagi teman-teman semuanya. Ya. Ya, teman-teman. Nah, saya sarankan kepada teman-teman yang ada di live chat juga nanti lihat nanti di apa ya, di RAK. Ya.